Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini kami masukkan ke which version ya, berkaitan dari energi seseorang yang mungkin terhubung dengan sahabat kebahagiaan. Pakai metode pembacaan coffee ground reading untuk sahabat kebahagiaan ya. Energinya seperti apa, alurnya seperti apa, nanti kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Energinya random ya sahabat kebahagiaan. Kevin gak tahu temanya apa, ikutin aja alur energi dari semesta. Seseorang yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan, kita akan cek bersama-sama. Seseorang yang terhubung dengan sahabat kebahagiaan, orang yang ada dalam hati kamu. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Kita cek untuk energi yang pertama. Oke, ada kartu The Star. The Star di dalam kartu tarot ini memiliki makna yang cukup positif ya sahabat kebahagiaan, bahwasanya mungkin kamu adalah tujuan dalam hidupnya. Ada sesuatu hal yang bersinar di dalam diri kamu. Star itu identik dengan sesuatu yang bersinar, sesuatu hal yang sifatnya adalah positif, seakan-akan kamu ini adalah idola bagi diri dia. Ya, memang dia seperti melihat kamu tuh kayak pangling, kayak tercengang. Dia adalah orang yang selama ini memang sangat memusingkan kepala kamu ya. Tapi ketika sahabat kebahagiaan di sini ternyata kamu memang berhasil self love, kamu berhasil mencintai diri sendiri, kamu berhasil mementingkan apa yang menjadi prioritas hidup kamu. Ternyata ada unsur keterbalikan ya sahabat kebahagiaan. Dia yang tadinya kayak kamu tuh kemarin tuh kayak gedek banget, kayak ngejar-ngejar dia banget, berharap banget sama dia. Tapi ketika sahabat kebahagiaan mengalihkan untuk diri kamu, untuk jiwa kamu, dia dengan sendirinya pangling. Seperti orang ini tercengang. Kamu itu seperti star, kamu itu seperti bintang yang membuat diri dia tuh terkagum kepada sahabat kebahagiaan. Ya, unsur-unsur energi yang sempat Kevin bahas di tema-tema yang sebelumnya ya sahabat kebahagiaan, bahwasanya ketika kamu sudah fokus sama diri sendiri, memperbaiki, dan bahkan di antara sahabat kebahagiaan ini ada yang self love, memanjakan diri, merawat diri, dan lain sebagainya. Ini memang ada buah hasilnya sih sahabat kebahagiaan, bahwa dia ini akan tercengang kepada sahabat kebahagiaan. Jika kalian kemarin nonton temanya Kevin yang 7 hari ke depan pancaran aura kamu,
Dan itu sahabat kebahagiaan melakukan, ya ini adalah sebuah pergerakan dari sahabat kebahagiaan, dari sebab akibat yang kalian timbulkan. Ternyata kamu saat ini menjadi bintang bagi diri dia. Dan dia memang melihat banyak sekali perubahan-perubahan positif yang ada pada diri sahabat kebahagiaan. Apakah dia akan berbalik arah untuk lebih bisa mencintai diri kamu atau tidak? Kita akan cek. Oke, kartunya adalah 7 cup. 7 cup ini mengindikasi tentang perasaan cinta, sesuatu hal yang sedang dia pikirkan. Simbolnya ada seseorang yang sedang memikirkan sesuatu, kepalanya seakan-akan mau meledak, pusing banget ya, memikirkan banyak hal. Dia memikirkan diri suatu bagian, terutama dari perubahan kamu. Kamu lebih menarik, kamu lebih cantik, kamu lebih tampan, dan pancaran aura kamu itu mengundang diri dia untuk bisa melakukan hal-hal baik kepada diri suatu bagian. Paling banyak orang ini sih lagi caper sih sama kamu. Kalau dia lagi caper sama sahabat kebahagiaan, pastikan kamu tidak kemakan gombalan atau rayuannya dia ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini dia itu bisa membuat kamu tuh kayak tercengang. Kenapa sih dia gombalin aku? Tapi sahabat kebahagiaan nggak akan pernah terpengaruh sih terhadap gombalan-gombalannya dia ya sahabat kebahagiaan. Karena mungkin kamu sudah paham bahwa ketika kamu lebih mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri, memang banyak hal-hal positif yang tak terduga yang membuat diri dia ini dengan sendirinya akan luluh sama kamu. Daripada saat bagian nyuruh dia kayak apa, tapi nggak ada sebuah perubahan, ya alangkah baiknya kita self love. Karena itu adalah bentuk dari pancaran aura kamu yang akan memunculkan sisi kebaikan ke sekeliling. Dan Kevin melihat sih, orang ini lagi berharap banyak sama kamu ya, dan bahkan mungkin ada sebuah sisi kecemburuan di dalam batinnya dia, bahwa jangan sampai nih kamu itu berpaling darinya. Dia adalah seseorang yang memang mungkin di antara tahun kemarin sampai dengan awal tahun ya, ini orang yang paling berkesan banget untuk sahabat kebahagiaan sih. Berkesan. Kesannya nggak cuma positif doang, dan bahkan ini adalah orang yang sering bikin kamu tuh jengkel atau bikin kamu tuh kayak marah sendiri dengan sikapnya. Tapi apapun itu juga, ketika saat kebahagiaan tuh udah kayak ngerasa lelah, capek banget ya, kamu mengalihkan perhatian kamu untuk self love, ya ada sebuah keterbalikan dari diri dia yang memang dia melihat sisi perubahan kamu yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa kamu kok jauh ya, sulit aku gapai di sini, sehingga orang ini berusaha untuk mendekati kamu. Dan pergerakannya sih saat kebahagiaan, ketika kamu mendekat dia menjauh, ketika kamu menjauh dia mendekat. Kalau misalkan hal itu terjadi, ya manfaatkan untuk self love terus. Oke, ada energi apa lagi? Ada kartu Two of Wands. Sahabat kebahagiaan, ternyata kamu memang sudah menjadi pilihan hidupnya dia ya. Dia memang akan memilih kamu ketika sahabat kebahagiaan ini memang berhasil self love ya, berhasil mencintai diri sendiri, berhasil memperbaiki dan juga melayakkan diri sendiri. Kalau Kevin lihat sih, sahabat kebahagiaan sudah layak menjadi orang yang memang orang yang tulus, memang disandingkan dengan orang yang tulus juga. Dan dia akan belajar dari sikap kamu. Kamu nggak usah terlalu bagaimana sahabat kebahagiaan. Lebih baik kamu itu contohkan dengan sikap dan perilaku yang baik saja. Terus juga dia akan ngikutin kamu. Kalau dilihat dari frekuensi sih, frekuensi kamu jauh lebih tinggi ketimbang dia. Karena kartu pertama ini adalah kartu The Star ya. The Star ini adalah kartu Mayor Arcana, di mana kartu Mayor ini adalah lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada kartu Minor. Indikasinya adalah kekuatan sahabat kebahagiaan ini vibrasinya jauh lebih tinggi. Ketika kamu ngikutin saran-saran Kevin yang kemarin-kemarin, self love, memperbanyak mencintai diri sendiri, melakukan yang terbaik untuk diri sendiri, toh juga dia akan ngikutin kamu kok. Dan energinya memang positif sih sahabat kebahagiaan. Dia akan tercengang melihat perubahan besar di dalam diri sahabat kebahagiaan. Oke, ini akan menjadi tema. Kevin masukkan temanya di sini ya, karena kartu pertama ini tentang perubahan kamu yang menjadi star. Dan kamu adalah bintangnya untuk hari ini, esok, dan juga nanti. Oke, ada energi apa lagi? Kevin seruput dulu ya kopinya ya. Nanti kita akan baca menggunakan ampas kopi. Nikmat sekali sahabat kebahagiaan, kopi hitam tanpa gula. Dan mungkin untuk sahabat kebahagiaan yang hari ini lagi puasa, Kevin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Video ini Kevin buat malam hari. Kita akan cek untuk energinya. Kita cek untuk untuk energinya. Untuk energi yang selanjutnya.
Ada kartu The Carrot, saut kebahagiaan. The Carrot ini identik dengan sebuah perjalanan ya. Orang ini pada dasarnya masih pengen jalan sama kamu dan masih pengen menjalanin ini semua bareng kamu. Walaupun dia terkadang tuh membuat kamu tuh kayak ngerasa ini orang kenapa egonya itu kumat-kumatan ya. Kayak orang itu kayak bocah banget ya. Tapi apapun yang terjadi, dia adalah dia. Seseorang yang sudah kamu kenal selama ini. Kamu tidak perlu menuntut bagaimana dia. Yang penting saat kebahagiaan bisa menyeimbangkan emosional kamu dan kamu bisa tetap menjaga emosional kamu sebaik mungkin. Ya, sabar memang sudah menjadi kunci utama kamu di hubungan ini dari yang kemarin-kemarin ya. Tapi bukan cuma sabar, kamu juga perlu sadar. Nggak perlu menyadarkan diri dia sih sahabat kebahagiaan, karena orang ini kalau disadarkan apa, ini terkadang bisa bikin kamu kecewa. Tapi apapun itu juga, karakternya dia yang seperti inilah yang membuat kamu tuh kayak kadang benci, tapi tiba-tiba menjadi rindu. Inilah hal-hal yang membuat kamu tuh kayak tersiksa sendiri dengan sikapnya dia. Tapi Kevin melihat ya, pergerakannya dia 7 hari ke depan, dia itu pengen tetap jalan sama kamu. Atau mungkin juga dia mengajak sebuah perjalanan traveling sama sahabat kebahagiaan. Karena Carrot itu identik dengan perjalanan travelingnya. Kalau misalkan ini adalah harapannya dia untuk ngajak kamu jalan, ngajak kamu traveling, atau mungkin juga hubungannya pengen tetap jalan, ini indikasi bahwa orang ini memang sudah melihat perubahan besar di dalam diri sahabat kebahagiaan. Ternyata kamu jauh lebih bisa menciptakan aura positif untuk diri kamu dan kamu lebih bersinar dari biasanya. Ini sih Kevin lihat ya, dia tuh kayak akan ngerasain jatuh cinta untuk kesekian kalinya sama kamu. Karena ada sebuah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri dia, terutama dari rasa, apa yang dia rasakan kepada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Justice. Sahabat kebahagiaan, Justice ini identik dengan sebuah keadilan dan juga tentang sebuah hukuman ya. Apakah dia sudah mendapatkan sebuah hukuman dari sikapnya yang memang terkadang itu membuat kamu tuh kayak berat banget sama diri dia. Tapi ketika kamu sudah memasrahkan ini semua kepada Tuhan kamu pasrah dengan keadaan, kamu pasrah dengan semesta. Semesta, aku pasrahin ini semua deh, perjalananku sama dia. Aku nggak tahu mesti ngapain, tapi yang jelas aku berdoa mudah-mudahan kita baik-baik saja. Maka ada sebuah keadilan bagi diri dia ya. Dia mendapatkan sebuah keadilan bahwa perasaannya itu akan bisa melihat sisi baik kamu, sisi positif kamu selama ini. Sehingga Kevin lihat untuk pergerakannya dia itu akan jauh lebih bisa berkesan sih kepada sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan masihkah cinta dia kepada kamu, Kevin lihat orang ini masih cinta sih, karena dia nantinya juga akan mengejar kamu. Dan indikasinya tentang sebuah gairah di dalam batinnya dia, gairah di dalam jiwanya dia, ini masih ke bawah sampai dengan saat ini. Artinya orang ini masih punya gairah kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 7 Pentacle. Ini angka 7 keluar 2 kali, 77. Aduh, karena mejanya Kevin jauh ya. Di meja utamanya Kevin nggak ngambil angel numbernya ya, kartu angel numbernya. Tapi angka 77 ini memang mengindikasi tentang sebuah perjalanan, tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah keberuntungan ya. Ini angkanya 7, The Carrot itu 7, ini 7, ini 7. Jika sahabat kebahagiaan mungkin sering melihat angka 777, mengindikasi bahwa hubungan kamu bersama diri dia memang pada dasarnya memang layak untuk bisa bertahan, karena kamu masih memiliki kekuatan untuk tetap lanjut. Flow ngalir aja begitu saja sahabat kebahagiaan, tidak usah diambil pusing atau bagaimana. Kamu juga sudah hafal dia itu orangnya itu seperti apa. Dan setelah itu apa yang terjadi pada diri dia juga melihat tentang kebaikan-kebaikan dari sahabat kebahagiaan. Hubungan kamu masih ada kekuatan dan masih ada sebuah power yang kuat untuk bisa sabar dan juga sadar. Oke, karena orang ini memang akan tercengang dengan sendirinya melihat perubahan-perubahan positif yang ada pada diri sahabat kebahagiaan. Dan kamu tak perlu menunggu diri dia untuk seperti apa. Selagi mungkin hubungan kamu sama diri dia ada sebuah jeda, kamu seakan-akan menunggu keberadaannya. Kamu seakan-akan tuh menunggu dia berkomunikasi duluan sama kamu atau apa. Gunakan jeda itu untuk self-love, karena kamu yang bisa narik energi orang ini. Jadi nggak ada istilahnya kamu tuh cuma nungguin doang. Nggak ada istilahnya. Sambil berjeda, dia datang, dia komunikasi sama kamu, self-love. Perbanyak dengan energi positif. Kamu punya hobi apa? Tekunin. Kamu punya kegiatan apa? Tekunin. Kamu
lagi pengen apa, tekunin aja sahabat kebahagiaan dengan memfokuskan ke diri sendiri. Pasti dia juga akan ketarik energi kamu sahabat kebahagiaan, karena hubungan kamu sama diri dia ya sebagian memang memiliki sebuah koneksi batin yang kuat ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh kan bener kan, koneksi batin yang kuat. Ini Kevin udah feeling sih, kartu ini bakalan muncul, ternyata memang benar. Kartunya adalah Two of Cup. Two of Cup di dalam kartu tarot memiliki makna tentang cinta atau koneksi. Simbolnya seorang laki-laki dan perempuan sedang menukar sebuah cawan di sini. Seakan-akan dia akan bersulang sebagai bentuk rasa rindu dan sebagai bentuk kehadiran kalian berdua ini memang sangat dinanti. Lagi bersulang seperti melakukan sebuah selebrasi. Dan hubungan cinta kamu memang cinta yang kuat. Kenapa? Karena kalian memiliki sebuah koneksi. Two of Cup ini juga memiliki makna tentang sebuah koneksi, tentang sebuah janji, sesuatu hal yang terhubung antara dua insan, kamu dan dia. Jadi kalau berkaitan dia masih cinta nggak sih sama kamu? Masih, sahabat kebahagiaan, masih. Apa yang kamu rasakan ini hampir sama dengan apa yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan. Kuncinya adalah ciptakan vibrasi yang jauh lebih tinggi dari diri kamu dengan cara cinta kasih. Ya, kamu bisa memberikan cinta kasih kepada diri kamu dulu, dan setelah itu kepada sekeliling, sehingga orang ini akan ngikutin kamu. Nggak ada istilahnya kamu tuh ngereok tentang sikapnya dia yang nggak jelas. Lebih baik sahabat kebahagiaan memperbanyak mencintai diri sendiri. Ya mungkin kalian baru THR ya sahabat kebahagiaan. Jadi gunakan uang tersebut untuk memberikan apa yang kamu butuhkan. Misalkan pengen beli baju baru, pengen warnain rambut, pengen mempercantik diri, pengen mempertampan diri, pengen beli spare part motor baru atau apa, lakukan aja sahabat kebahagiaan. Apa yang membuat kamu itu merasa happy di situ. Ketika jiwa kamu, hati kamu happy, dia juga bakalan ketarik sama kamu karena dia memang tercengang dengan perubahan kamu, bahwa kamu itu lebih fokus kepada sesuatu hal yang membuat kamu tuh menarik. Tapi dia bisa cemburu sih, cemburu sama hobi kamu. Kenapa sih kamu itu fokus banget sama hobi kamu? Kenapa sih kamu fokus sama ke ini? Kamu nggak pernah memperhatikan aku? Ini yang dia rasakan. Atau mungkin juga kebalik nih, sahabat kebahagiaan yang ngerasain itu sama dia. Kalau terbalik nih, ini energinya terbalik. Kamu yang ngerasain kayak gini ke dia, artinya dia tuh lagi fokus sama self love. Makanya di sini caranya adalah kamu ini yang harus lebih bisa mementingkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kamu, perasaan kamu, batin kamu untuk self love, agar dia itu ketarik sama kamu. Oke, Kevin seruput dulu. Dan untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah The World. Ya, Kevin selalu bilang kalau kartu The World muncul ini, istilahnya adalah kau adalah duniaku. Aku menciptakan sebuah surga di dalam dunia ini bersama kamu. Karena kamu adalah seseorang yang cukup menarik bagiku. Apapun yang terjadi antara aku dan kamu, aku gak mau kisah kita berakhir begitu saja. Aku memang selalu berharap banyak terhadap hubungan ini, yang terkadang membuat kamu tersiksa tentang keberadaanku. Tapi apapun yang terjadi, aku masih mau sama kamu. Ini adalah suara hatinya dia yang terdalam kepada diri sahabat kebahagiaan. Suara hati yang terdalam, apakah adalah sebuah risalah suara hatinya dia? Karena Kevin udah lama banget gak bikin video risalah suara hati ya. Susah bikin video risalah suara hati sahabat kebahagiaan karena audionya itu sering kena copyright. Makanya Kevin bingung nih, aduh, itu padahal di sini sebenarnya ada sebuah risalah suara hati sih. Next ya sahabat kebahagiaan, mungkin Kevin bisa tarik energinya tentang apa risalah suara hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Ternyata memang kau adalah duniaku. Kau adalah duniaku, yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa masih ngebutuhin kamu dalam perjalanan panjang hidupnya. Karena orang ini memang pada dasarnya kesepian sih sahabat kebahagiaan, dan dia sih berharapnya kamu itu bisa berperan banyak dalam perjalanan hidupnya. Nggak tahu kenapa Kevin lihat di energi kartu ini kayak sedih sih. Mungkin ini adalah perasaan jujurnya dia ya, perasaan jujur dari dia. Selanjutnya,
Oke, ternyata benar sih dia masih nyaman sama kamu. Kartunya di sini adalah Empress. Saat kebahagiaan, kartu Empress itu identik dengan sebuah kenyamanan, cinta, gairah. Karena di sini ada Venus yang berkuasa. Venus itu adalah dewi cinta yang membuat seseorang itu akan tertarik. Ya itu adalah kamu, sahabat kebahagiaan. Kamu adalah Empress meskipun mungkin kamu laki-laki atau perempuan ya. Kamu adalah Empress bagi diri dia, kamu adalah tempat ternyaman bagi diri dia. Dia hanya bisa merasakan istirahat ternyaman itu ada di samping kamu dan bahkan bersebelahan sama kamu atau nyender sama kamu. Ini yang membuat energinya dia tuh merasa tenang. Seakan-akan kamu itu adalah sosok orang yang memang dirindukan layaknya seorang ibu. Atau mungkin juga dia lagi merindukan ibunya sehingga yang dia rasakan adalah butuh perhatian. Karena Kevin sih orang ini masih butuh perhatian sih. Dia masih mengharapkan afeksi yang besar dari kamu. Karena kamu adalah pusat bagi diri dia. Dia akan mengejar kamu dan dia berusaha untuk tetap menjaga hubungan ini senyaman mungkin. Sama dengan sahabat kebahagiaan, kamu pengen berusaha ngejaga hubungan ini tetap nyaman, senyamannya. Oke, lalu energi yang selanjutnya, wow, kartunya adalah The Devil. Kalau membahas tentang cinta, ada kartu The Devil muncul. Indikasinya memang terkuat adalah kemelekatan. Kemelekatan, gairah. Dan orang ini memang gak bisa lepas begitu saja sama kamu. Apakah hubungan kamu terkait dalam hubungan past life, hubungan karma, hubungan soulmate, atau hubungan yang lain sebagainya? Karena Kevin lihat ya, banyak sekali kemelekatan-kemelekatan antara kamu dan dia. Tapi jadikan ini semua suatu bagian hal yang positif ya. Kemelekatan itu bisa dijadikan hal yang positif ketika sahabat kebahagiaan ini berhasil menyadari apa yang terjadi pada diri kita, siapa aku, siapa kamu, sehingga kemelekatan yang kamu ciptakan sama dia ini lebih bisa menciptakan aura-aura positif. Tapi kalau kemelekatannya ini didasari oleh hasrat, gairah yang kuat, ini membuat kamu itu susah lepas sama dia. Dan dia pun juga sama, susah lepas sama kamu. Karena memang The Devil itu identik dengan godaan ya. Godaan untuk ingin selalu bersama. Kalau berduaan, pasti yang satunya adalah setan. Tapi enggak ya, enggak seperti itu mengartikan kartu The Devil. The Devil itu identik dengan gairah, sesuatu hal yang melekat. Orang ini memang masih punya nafsu sama kamu, masih punya gairah sama kamu. Jadi boleh dikatakan dia itu masih butuh kamu, entah butuh apanya, tapi yang jelas orang ini masih butuh kamu. Ini adalah diri dia kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu King of Cup. Oke, keempat kartu ini kartu dominan. Dominan semua, kecuali King of Cup, karena King of Cup ini ada kartu minor. Tapi yang jelas sahabat kebahagiaan, perasaannya dia itu memang cukup besar kepada kamu. Mungkin kamu adalah kunci utama dalam perasaannya. Nggak ada kamu, orang ini goyah. Kau adalah kelemahan terbesar baginya. Jika tidak ada diri sahabat kebahagiaan, orang ini tuh moodnya itu langsung hancur berantakan. Hancur berantakan sahabat kebahagiaan. Siapapun kamu, siapapun sahabat kebahagiaan perannya, kamu sangat berpengaruh sekali terhadap perasaannya dia. Dan mungkin kamu bisa dikategorikan sebagai cinta terbesarnya. Sehingga ketika ada sebuah perubahan yang besar di dalam diri sahabat kebahagiaan, kamu lebih self love, kamu memperhatikan diri sendiri dan lain sebagainya. Orang ini memang akan merasakan tentang perubahan kamu. Maka dari itu ciptakan vibrasi yang positif ya sahabat kebahagiaan. Oke, Kevin seruput lagi. Ini Kevin nggak pakai kopi Turki karena kopinya habis. Kalau pakai kopi Turki lebih kenceng energinya. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa? Ada kartu Queen of Wands. Oke, fiksi sahabat kebahagiaan. Dia nggak bisa berpaling begitu saja.
dari kamu. Selalu afirmasikan hal-hal yang positif terhadap hubungan ini ya sahabat kebahagiaan, karena orang ini akan takluk dengan sendirinya, dan dia memang tercengang dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri sahabat kebahagiaan. Dan kamu nggak usah khawatir dia tuh seperti apa, nggak usah khawatir sahabat kebahagiaan. Justru kalau kamu khawatir sama diri dia, energinya nggak bagus. Toh juga nanti dia yang akan khawatir kepada kamu, karena kamu masih ada misteri-misteri yang dia ngerasa bahwa kamu itu orangnya misterius, kamu tuh banyak misterinya. Kalau kamu banyak misterinya sahabat kebahagiaan, dia itu akan selalu penasaran dengan sahabat kebahagiaan. Simbolnya di kartu Queen of Wands di sini ada kucing hitam ya. Kucing hitam yang berbentuk tengkorak mengindikasi bahwa kamu memang sosok orang yang masih menjadi pertanyaan besar di dalam benaknya, karena kamu punya misteri yang ingin dia pecahkan. Dia juga belum tahu tentang apa koneksi yang aku rasakan terhadapmu. Kenapa aku selalu bisa merasakan keberadaanmu meskipun jauh. Ini yang dia rasakan versinya dia. Ya mungkin dia belum nonton channel YouTube-nya Kevin ya sahabat kebahagiaan, jadi dia belum tahu apa itu koneksi jiwa, apa itu yang namanya sebuah telepati jiwa. Karena Kevin melihat dia pada dasarnya menyadari akan hal ini. Atau mungkin juga kamu sudah ngomong ke dia, ngobrol tentang hubungan-hubungan yang namanya twin flame, soulmate, tentang sebuah koneksi jiwa. Tapi di sini dia ngerasain itu sahabat kebahagiaan, tapi dia belum ngeh apa yang dia rasakan. Dan dia masih penasaran sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The High Priestess, itu kan benar kan? Dia masih penasaran sama kamu. The High Priestess di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sebuah rahasia. Kamu masih menjadi rahasia besar terdalam bagi diri dia. Kamu masih menjadi pertanyaan besar terhadap batinnya dia. Kenapa aku sering merasakan koneksi ke kamu, tapi aku nggak tahu apa yang terjadi pada diri kamu. Orang ini masih meraba-raba sahabat kebahagiaan. Dan ketika kamu menciptakan vibrasi yang positif, kamu berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Atau mungkin juga kamu sedang meningkatkan sisi spiritual kamu, dan dia merasakan energi kamu. Inilah yang membuat diri dia tercengang kepada sahabat kebahagiaan. Karena vibrasi kamu berhasil menarik diri dia. Dan kamu masih menjadi pertanyaan besar terhadap pikiran dan perasaannya dia. Kenapa aku bisa ngerasain kamu? Kenapa aku selalu kepikiran kamu? Dan tiba-tiba kamu juga tahu-tahu mengatakan hal yang sama. Ini menjadi pertanyaan besar bagi diri dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 6 tongkat. Oke, sahabat kebahagiaan, 6 tongkat ini memiliki makna tentang sebuah victory. Atau sebuah kemenangan ya sahabat kebahagiaan. Kamu memang sudah memenangkan hati untuknya, sehingga dia merasa tertarik kepada diri sahabat kebahagiaan. Dari perjalanan panjang kamu, yang mungkin sahabat kebahagiaan ngikutin saran-sarannya Kevin, ini memang banyak perubahan ya, bahwa dia akan jauh lebih tertarik kepada kamu. Dan Kevin lihat sih, minggu-minggu ini dia akan banyak kepoin kamu, karena dia masih penasaran kepada diri sahabat kebahagiaan. Dia kepoin kamu loh, dan bahkan dia bisa tengokin media sosial kamu, siapa aja yang ngikutin kamu, dan kamu lagi sibuk apa. Dia mungkin takut untuk ngomong sama kamu, sehingga caranya dia tuh dengan cara seperti ini. Tapi kalau dia adalah karakter orang yang to the point, pasti dia langsung ngomong sih. Dan apapun yang dia lakukan, ini adalah bentuk dari rasa penasarannya dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Biarkanlah dia penasaran dengan kamu. Biarkanlah dia itu kebingungan dengan kenapa kamu bisa berubah menjadi seseorang yang buat aku tuh penasaran ya, ada apa dengan diri kamu. Ya kuncinya adalah self love, yang menciptakan sebuah vibrasi positif yang membuat seseorang itu akan pangling dengan sendirinya. Dia pangling dengan kamu dari perubahan-perubahan, terutama dari emosional. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, sahabat kebahagiaan, kalian baca sendiri deh. Kartunya adalah The Lover. Ini kita urut ya. Kevin ambil kartu sebelah kanan. Ini ada kartu Two of Wands, ada kartu Two of Cup, King of Cup, dan The Lover. Keempat kartu ini adalah simbol dari cinta dan juga koneksi. Two of Wands memiliki makna tentang pilihan, Two of Cup memiliki makna tentang cinta atau koneksi, King of Cup memiliki makna tentang perasaan yang terdalam atau perasaan yang tertinggi, The Lover memiliki makna tentang sang kekasih
atau cinta. Ya, ini adalah energi kebucinannya dia ketika melihat perubahan besar kepada diri sahabat kebahagiaan, yang ternyata kau adalah cinta terbaik bagi diri dia. Yang terkadang juga dia gengsi mengakuinya, tapi dia nggak bisa, istilahnya adalah memungkiri apa yang dia rasa kepada kamu. Makanya hubungan kamu sama diri dia tuh selalu ketemu, dan selalu kembali. Tinggal bagaimana saat kebahagiaan menciptakan kebijaksanaan untuk hubungan ini, ketegasan untuk hubungan ini, dan kesadaran dalam hubungan ini. Sehingga cinta kalian itu tidak melekat kepada hal-hal yang negatif. Ini adalah energi saat kebahagiaan bersama diri dia. Oke, lalu ada pesan apa dari semesta, dari ampas kopinya? Kita akan cek ya sahabat kebahagiaan. Apakah menggunakan kopi ini energinya terbaca atau tidak? Karena Kevin ganti kopi ya. Kopi Turkinya habis. Kita akan cek bersama-sama. Coffee Ground reading for you. Kepada semesta agung, Kevin mau lihat untuk energi untuk saat kebahagiaan sebagai perwakilan. Oke, sahabat kebahagiaan, Kevin melihat pertama itu yang Kevin lihat itu adalah cinta dulu. Cintanya di sini ada sesuatu hal yang memang bertolak belakang dengan perasaannya kepada diri sahabat kebahagiaan. Ini ada cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Kamu bersama diri dia mungkin sering mengalami sebuah penolakan, tapi apapun yang terjadi dia akan mengejar diri kamu. Energi kamu sebagian ini adalah cinta yang tak bisa memiliki satu sama lain, namun perasaan ini masih tetap terjaga sampai dengan saat ini. Lalu vibrasi selanjutnya, hubungan kamu bersama diri dia akan semakin dekat dan akan semakin mengarah kepada emosional yang terdalam, lebih intens lagi dalam menyikapi sebuah hubungan. Dia pada dasarnya masih membutuhkan kamu. Dalam relung jiwanya dia yang terdalam, dia tidak bisa kehilangan kamu begitu saja. Meskipun hubunganmu sering berada di kondisi jeda atau tidak berkomunikasi, orang ini masih merindukan kamu. Cintanya memang besar kepada diri kamu. Dan Kevin dilihat di sini ada angka 10-20. Ini ada angka 10-20. 10-20. 1 tambah 0 tambah 2 tambah 0 menjadi angka 3. 3 itu identik dengan sesuatu hal yang sifatnya adalah emosional, perasaan, Empress. Dan kartu Empressnya itu muncul 3. Ini kalau kalian lihat ya, ini ada angka 1020. Kelihatan nggak? 1020. Indikasinya terkuat ya, saat kebahagiaan perasaannya dia itu masih ada perasaan emosional kepada diri sahabat kebahagiaan. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan punya misteri tersendiri dari angka 10-20. 10 ini mengindikasi tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah berjalan. 10 itu identik dengan Jupiter. Sesuatu hal yang berat namun bisa dilakukan dengan penuh kesabaran. 10 adalah satu itu indikasi tentang pribadi atau diri sendiri. Ketika sahabat kebahagiaan mencoba ya untuk self love seperti apa yang Kevin sebutkan tadi, perjalanan kamu akan membuat diri dia memiliki kesan tersendiri bahwa hubungan kamu akan berjalan lebih lama lagi. 20 dua identik dengan koneksi, penyesuaian. Kamu bersama diri dia memang sudah sesuai dan memang ada sebuah koneksi yang terdalam. Hubungan ini memang pada dasarnya adalah hubungan-hubungan yang bukan kebetulan, bukan hanya kebetulan. Kamu bersama diri dia ada siklus reinkarnasi atau hubungan past life-nya, sehingga sulit untuk diputuskan. Maka dari itu, ciptakan kesadaran dalam hubungan ini. Lalu Kevin melihat di sini ada inisial R dan A. Ini kalau kelihatan ya, sahabat bagian ini ada inisial R titik A.
Ini mungkin inisial nama kamu dan dia yang paling kuat. R.A, AR atau RA. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ada yang inisialnya RA, entah ini inisial nama kamu atau dia, ini adalah koneksi yang terdalam dan lebih dominan. 100% adalah energi kamu bersama diri dia. Namun jika ini bukan inisial nama kamu, mungkin ini adalah sebuah kode. Lalu untuk energi yang selanjutnya, karena cinta Kevin membahasnya di sini ya. Nah, Kevin ketemu lagi nih, ada inisial A dan juga E. B, A, E. Ada inisial B, A, E. Bisa inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kesan hubungan kamu sama diri dia memang tidak terputuskan. Ini mungkin adalah siklus sebuah karma. Antara perjalanan atas dan perjalanan bawah kamu bersama diri dia, perjalanannya memang berat. Terkadang tidak satu frekuensi dan kemudian satu frekuensi kembali. Dan untuk saat ini, dia masih membutuhkan kamu karena cinta kamu adalah sesuatu hal yang dia nantikan. Wow. Ini adalah perjalanan kamu bersama diri dia. Dan apapun terjadi, Kevin doakan mudah-mudahan kebaikan, keberlimpahan, cinta kasih, kedamaian, sukacita, apapun itu, energi positif selalu ada untuk kalian. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa yang hadir untuk pembacaan kita? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama ada Libra, ada Virgo, ada Scorpio. Selanjutnya ada Taurus, ada Leo, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Cancer, ada Sagittarius, dan yang terakhir ada Gemini. Ini adalah energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf Y, ada huruf F, lalu selanjutnya ada huruf B, ada huruf N, ada huruf H, ada huruf I, ada huruf J, ada huruf R, ada huruf Q, ada huruf G, ada huruf K, ada huruf D, ada huruf M, ada huruf O, ada huruf V, ada huruf A, ada huruf Z, dan yang terakhir ada huruf C. Ini adalah inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.